Halo teman-teman Harjai Mania, ketemu lagi nih sama Hanania Okinawa. Nah, di sini aku mau review bis Laksana Legacy SR3 Double Decker bareng sama ahlinya. Dan nanti bakal Mimin kasih sebuah informasi penting. Tonton sampai akhir ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi sama Mas Lan ya. Ya, siap. Oke, ini kebetulan sama Mas Lang nanti kita dibantu untuk menjelaskan perubahan besar dari karoseri Laksana untuk SR3 Double Decker ini. Oke Mas Lang, kita mulai langsung aja ya. Oke, Mas Oki. Di depan Ya. dulu. Dari depan. Jadi ini memang Legacy SR3 Double Decker. Ini memang kita luncurkan untuk pertama kalinya di Gias ke-30 ini, di Gias tahun 2023. Jadi teman-teman Harapan Jaya Mania jangan sampai salah menyebut namanya SR3 XDD, itu nggak ada. Karena secara brand di Laksana namanya SR3 Double Decker. Nah, kalau di Harapan Jaya kan kemarin punya unit prototipe pertama SR2 Double Decker. Nah, kali ini juga sama, Harapan Jaya jadi yang pertama lagi memiliki SR3 Double Decker. Nah, tentunya kalau saat ini dengan sasis yang berbeda ya Mas ya. Dan pastinya ada penyegaran-penyegaran baru. Gitu kan. Nah, di SR3 ini yang pasti ciri khasnya SR3 adalah spion dengan variasi seperti ini, kemudian dengan headlamp yang sudah full LED. Semuanya ini full LED, jadi termasuk headlampnya ini semuanya full LED. Kemudian fog lampnya ini juga warnanya dua ya Mas ya, seperti kayak itu tuh. Nyalanya ketika rendah dia kuning, ketika di dim lampu jauh nanti akan berubah menjadi putih. Jadi semakin sorotnya semakin terang gitu. Nah, kemudian secara tampilan muka jelas jauh beda ya sama SR2 Double Decker. Kalau di Harapan Jaya namanya Bodronoyo ya. Bodronoyo. Kalau SR2 itu kita kasih bandu karena memang waktu itu trennya bis berbandu. Nah, sekarang karena di tahun lalu, tahun 2022, Laksana sukses menampilkan SR3 dengan European Taste. Nah, maka kita hadirkan juga European Taste ini ke unit Double Decker. Nah, ya kan? Ya. Gimana? Tampilannya oke gak sih? Kalau dari depan sih menurut aku pribadi memang tampilannya clean ya, bersih. Terus aksennya ada lampu yang jalan itu running light itu kelihatan jadi mewah sih kalau. Ya, jadi kan ini kita buat seperti bis-bis di Eropa yang nggak terlalu banyak variasi, tapi tetap disesuaikan dengan seleranya orang Indonesia. Di mana orang Indonesia itu masih butuh variasi-variasi dikit gitu, bahkan ada lampu-lampunya gitu kan. Nah, ini kacanya tidak lagi menggunakan karet, tapi menggunakan kaca bonding. Jadi kacanya dibonding seperti kaca-kaca mobil kecil sekarang, silent gitu. Jadi mengesankan unit ini lebih klimis gitu ya, lebih clean, lebih cakep gitu. Kita bumpernya depan ini juga kita rancang khusus modelnya, beda dengan yang bis-bis SR3 biasa, ya kan? Beda ya ini. Beda. Makanya kan kita buat kesan yang berbeda. Jadi setiap unit kita bikin konsepnya baru, jadi bener-bener baru, nggak cuman potong depan belakang pasangin lampu baru, enggak. Jadi karena memang semuanya kita buat fasad depan ini full baru, bahkan belakangnya pun kalau kita lihat seperti bis yang di sana itu juga Baru. kita full baru ya kan. Ada penambahan lampu atas itu ya, lampu atas yang di sudut-sudut itu, yang dulunya kita pasangnya di spoiler, sekarang kita pasangnya di sudut, tepat di sudut bodi. Kesan gagahnya, kesan tingginya lebih dapet ya, itu secara eksterior depan dan belakang. Kemudian yang membedakan lagi, kita sematkan namanya SR3 Double Decker Ultimate. Di mana Ultimate itu kita ada ciri khasnya, lambungnya ini kita cetak ada profilnya. Oh, nah, cekungannya itu ya. Ini kan warna oranye ini kan untuk menegaskan bahwa di sini ada profil bodinya. Itu sama halnya dengan bis-bis yang Ultimate. Itu ada profilnya. Itu bedanya secara eksterior. Nah, kalau bis Ultimate, SR3 Ultimate yang HD, XHD hanya ada tekukan seperti ini, dan dulu ini ornamennya pakai ABS hitam gitu kan, seperti kayak ini nih. Nah, dulu ada tulisannya Ultimate. Sekarang kita lebih advance lagi, kita kasih lampu, dan ini
dalamnya ini ada aksennya chrome, tulisan Ultimate Edition. Ini lampunya ikut lampu bodi, lampu kota ya. Kemudian ini dalamnya juga bisa ikut kedip ketika desain. Ya, jadi lampu kombinasi. Oke. Nah, kemudian variasi samping ini kita juga buat lebih tipis. Kita bikin minimalis tapi biar tetap elegan. Jarak antar atas bawahnya itu atau gimana nih? Apanya? Yang lebih tipis ini yang enggak, ornamen-ornamen ini. Nah, ornamen-ornamen ini kan tidak setebal bis SR2 double decker ataupun pendahulu-pendahulunya gitu kan. Ini kan semuanya lebih tipis, kita buat yang simple tapi minimalis, simple tapi tetap elegan gitu. Khas Laksana ya. Ya. Kita geser ke belakang. Pintu tengah ini menggunakan pintu pneumatik, jadi dikontrol oleh kru yang bertugas di depan. Jadi untuk penumpang mungkin privasinya akan lebih terjaga karena nggak sembarangan orang bisa naik. Jadi misalnya lagi di kemacetan atau mungkin di beberapa terminal di Indonesia masih ada kan namanya asongan tiba-tiba naik, pengamen naik. Nah, untuk menjaga penumpang yang ada di dalamnya lebih aman dengan pintu pneumatik yang bisa dikendalikan oleh kru yang bertugas di depan. Nah, kemudian kita geser ke sini, Mas. Ini bagasinya ada 3 bukaan. Nah, ini ada aksennya ya kan, Ultimate Edition. Starter tinggi ya, Mas ya? Ya, karena double decker itu sudah pasti starter tinggi. Bukan untuk kaum mendang-mending ya. Biasanya kan memang kalau teman-teman Bismania kalau bilang kan, wah pasti Sultan yang punya gitu kan. Istilah zaman sekarang seperti itu. Nah, ini bagasinya seluas ini, Mas. Dan katanya yang punya double deckernya Laksana itu double decker Laksana itu bagasinya terluas di kelasnya ya, dibandingkan teman-temannya yang lain bagasinya paling luas gitu. Tapi kalau sekilas aku lihat ya, Mas ya, ini dari yang SR2 sebelumnya kayak lebih luas ini ya, Mas ya? Gitu ya? Iya, kalau sekilas ya aku lihatnya gitu. Ya, nanti yang bisa menjawab krunya yang biasanya nata-nata barang. Iya, kru jalannya ya. Yang paling paham malah krunya sih. Iya, itu. Apalagi, Mas? Dari belakang udah, dari samping, abis ini kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita sekarang ada di interiornya SR3 double decker Ultimate ya, Mas ya? Ya. Ini kayaknya ini kursinya juga baru nih, Mas ini. Oh, baru dong. Namanya aja bis baru ya, semuanya baru ya kan. Termasuk kursi-kursinya. Jadi dari sasisnya, dari bodinya, interiornya semuanya baru, full baru. Jadi konsepnya pun juga baru. Konsepnya juga baru nih. Ya. Terus apalagi nih yang dari interiornya ini, Mas? Ya, jadi ini juga buat teman-teman Harapan Jaya Mania nih. Ini kita perkenalkan, ini bangkunya ini buatan dari Laksana sendiri. Itu namanya Versa 4. Versa 4. Nah, ini kebetulan didesain dan develop bareng dengan Harapan Jaya khusus untuk unit ini gitu. Jadi dibuatkan seperti ini. Ada armrestnya dengan permintaan khusus, warnanya yang hitam dengan aksen gold ya kan. Nah, memberikan kesan mewah yang berbeda. Kemudian ini di bawahnya ada lampunya, Mas. Ini ya? Iya, di bawahnya ada lampunya. Jadi kalaupun nanti waktu perjalanan bisnya lampunya utama dimatikan ketika malam hari, nah ini bisa menerangi orang yang butuh misalnya ke toilet, khususnya yang di lantai atas, karena lantai atas kan decknya kan lebih panjang. Iya. Gitu, seperti itu. Jadi ini jok eksekutif apa ya? Kalau eksekutif ya. Eksekutif. Nah, dengan safety belt, leg rest itu. Kemudian untuk slipernya, kita juga baru itu. Kasih konsep yang baru juga gitu. Kita kasih konsep yang baru juga, dimana di belakang ini penumpang yang di sini bisa merasakan keleluasaan, kelegaan, bahkan bisa buat naruh barang. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kayak teman-teman kalau ikut Bodronoyo itu kan sini tertutup full ya. Iya, tertutup. Nah, itu memang bagi penumpang yang ada di dalam
rasa privasinya lebih gitu kan. Tapi mungkin penumpang yang ada di sini mau lihat-lihat sana sini pandangan terbatas ya kan. Meskipun ini ada penghalangnya, tetap ada penghalangnya. Cuman kan kalau kita bikin cowaan yang lebih gede, nah ini kan visibilitasnya kan akan lebih luas lagi. Jadi memberikan kenyamanan yang lebih juga buat penumpang yang ada di sini. Jadi kesannya naik di sini tetap luas. Tetap luas ya kan Mas ya. Saya sempat duduk di sini sih. Duduk di sini, saya rebahin full gitu. Luas banget ya. Iya kan? Dari kanan, kiri, depan, terus mau ke belakang pun kayak kita nggak sungkan-sungkan sama penumpang belakang nih. Iya. Nah, kalau dulu kan orang naik double decker, wah di lantai bawah kayak wah udahlah nggak bisa ngeliat apa-apa. Kalau ini dijamin yang duduk di bawah ini pun bisa menikmati perjalanan lebih enak lagi. Enak lagi. Ini kacanya juga lebih, perasaan lebih luas ya. Ya. Nah itu depan slipernya. Untuk slipernya kita coba sekalian Mas ya. Silakan, ayo. Ayo. Permisi. Wih, ini Versa juga ya Mas? Versa, ini jok slipernya Laksana, jadi sama yang diaplikasikan di switch class. Dicoba dulu masuki. Oke. Misi ya ini? Masuk aja. Nah ini bangku sleeper ini sama seperti yang diaplikasikan di switch classnya Laksana. Jadi di sini lebih rendah, kemudian ini naik ya kan, mengikuti ergonomi kaki ya. Umumnya orang Indonesia. Gitu. Jadi supaya penumpang itu nggak melorot ketika bisnya direm ya kan. Iya. Tapi ini ergonomi kakinya kan masih ketemu. Aman ya. Terus ini panjang banget ya Mas ya? Gitu ya. Sampai ke depan. Iya, soalnya biasanya yang diukur seukuran saya. Nah kan juga untuk mengantisipasi misalnya harapan saya dapat tamu bule nih, dapat penumpang bule. Nah kan kalau dapat luas gini kan pasti dia akan terkesan wah enak nih gitu. Ya besok kalau dari Jakarta mau ke Jawa Timur naik bis ini. Nah ya seperti itu. Terus ini lengkap juga ini Mas ya. Ada lampu apa nih, lampu baca. Ada lampu baca. Terus ini storage-nya juga. Tadi aku buka ini luas banget nih. Jadi itu bisa nyimpen kalau misalnya buat nyimpen sepatu atau mungkin biasanya kan kalau traveler kan juga meskipun bawa koper ada juga tas kecil yang bisa dibawa ke kabin, bisa tersimpan di situ. Kemudian yang atas itu bisa buat naruh snack, naruh HP, naruh minuman. Sedangkan kalau USB-nya, chargernya kan ada di sini. Oh iya ini ada. Include di. Ini ada Type C juga ya Mas ya buat. Ada Type C-nya. Ada USB micro, lampu. Itu berubah total nih. Banyak perubahannya. Banyak banget perubahan besar. Oke, jadi ini ya teman-teman Harjai Mania ya. Ini nyaman banget, terus kesan yang didapat kalau kita duduk di sini tuh luas. Dan kalau di seat kanan itu kita bisa lihat depan nih. Jadi yang di sini tetap bisa lihat depan. Dipakein kaca, terus di tengah sini juga ada kacanya tuh luas full gitu. Sebetulnya kabin yang kiri itu juga ada kacanya, tapi karena ada istilahnya ada box electrical chassis. Nah terpasang di situ maka menghalangi. Tapi kan dengan model partisi sleeper yang seperti ini, harapannya penumpang yang duduk di situ pun bisa nengok sana, bisa nengok lewat tengah ini ya kan? Iya betul. Gitu, jadi bisa tetap lihat jalan. Jadi karena kadang penumpang itu kan bisa melihat jalan itu dia merasa aman, bisa tahu di depan ada kejadian apa. Gitu. Dia samping, dia cewek juga bisa. Dekat itu. Oke Mas, kita lanjut ke atas. Siap. Sebelum naik kita lihat dulu guys toiletnya kayak gimana. Ini dari pintunya udah baru ini. Konsepnya udah baru nih Mas ya. Iya. Jadi ini kita kasih cutting stainless, jadi mengesankan mewahnya ya kan. Lebih ikonik juga ya kan. Ada dalamnya akrilik dengan lampu. Ya, jadi kita bikin kalau luarnya kita bikin
ngotak-ngotak, dalamnya agak membulat. Nah, kemudian yang nggak kalah kerennya, toiletnya lebih mewah, Mas. Lebih mewah ya. Lebih mewah. Nah, ini itu lampunya terang dengan ada lampu Lega Light-nya di dalam. Jadi lampu Lega Light ini nggak cuma ada di dalam kabin penumpang aja, tapi di toilet pun dalam ini kamar ada. mandi juga ada. Ada, dan bahkan wastafelnya itu pun kita kasih aksen wooden panel. Wooden panel ala-ala gitu ya, Mas ya. Ada iya bisa nyala ya. Nah, kalau di dekatnya toiletnya Harapan Jaya yang Bodronoyo itu antara toilet sama tangga ada apanya, Mas? Ada ini dispensernya ya, Mas ya. Ada dispensernya. Iya. Nah, ini juga ada dispensernya. Wah, di sini di bawah ini. Ini ada dispensernya kecil. Nah, mungkin kalau bisa juga kalau misalnya nanti mau di-upgrade oleh Harapan Jaya yang ada rumput sintetisnya ini dibikin minibar, bisa dikasih coffee maker dengan berbagai pilihan kopinya untuk memanjakan penumpang ya kan. Pop mie. Wah, kalau pop mie menurut saya nih, kalau pop mie itu aromanya bikin bau satu bis itu kurang sedap. Iya benar. Gitu. Mas. Jadi ya mungkin ini pendapat saya. Mungkin kalau di pemikiran teman-teman Harapan Jaya juga sama ya kan. Karena aromanya yang menguar dari mie seduhan dalam cup itu, wah, aromanya bisa kemana-mana dan yang merasa nikmat cuman yang makan. Iya, yang cuma nyium itu loh. Malah pusing ya kan. Jadi mungkin tapi kalau beda, kalau misalnya aroma kopi atau teh, itu teh kan malah nggak begitu beraroma ya kan. Setuju gitu. Ngeselin sih yang bikin. Nah, jadi buat perhatian juga para penumpang bis umumnya ya kan. Itu. Nah, ini bisa jadi pantry, dikembangkan yang lain juga bisa. Ini masih ada space yang kosong. Luas banget ini space ini. Itu. Yuk kita naik ke atas. Oke, teman-teman kita naik nih. Ya. Nah, teman-teman Harapan Jaya Mania, di kabin atas ini di lantai 2 double decker ini ya sama, bangkunya susunan bangku eksekutif 22. Ini di atas ini kalau nggak salah 34 bangku. Kalau saya nggak salah ingat nih 34. Nah, sebaiknya teman-teman nonton ke Gias saja, dihitung sendiri. Ya kan Mas ya? Paling bener gitu, datang ke Gias. Terus nanti kalau ini sudah berganti warna menjadi Harapan Jaya dengan gambar kudanya dan kalian berkesempatan untuk naik bisnya sesuai dengan trayeknya, jangan lupa kalau duduk di bangku penumpang itu ini ada safety beltnya dipakai, dipasang. Nah, safety beltnya ya, safety beltnya kayak safety belt pesawat. Kalau yang belum pernah naik pesawat lah, ini safety beltnya pesawat tuh kayak gini nih. Ini memudahkan operasionalnya, tinggal dimasukkan. Nah, tuh Mas Oki coba dipraktekin. Ini gampang ya, tinggal cetek gitu. Ya, tinggal cetek, terus nanti tinggal diatur kekencangannya seberapa. Ya, gini tok. Nah, ngelepasnya juga gampang, tinggal diangkat dia udah lepas. Nah, ini sesuai dengan peraturan keselamatan angkutan jalan. Memang bis sekarang itu semua harus dilengkapi dengan safety belt dan harus dipakai. Tuh teman-teman, ya kan? kalau naik bis Harapan Jaya itu diwajibkan ya kalau bisa pakai safety belt. Demi keselamatan bersama. Meskipun kita berharap dalam perjalanan itu selalu selamat. Tapi kita juga nggak tahu, semua itu takdir Tuhan, iya kan? Nah, terus buat teman-teman Harapan Jaya Mania mungkin yang masih jomblo atau masih masa depannya masih kurang jelas, ya kan? Kalau duduk di naik bis ini bisa menerawang masa depan lewat atas loh, Mas. Loh, bisa? Nah, sambil duduk-duduk kan itu kan sunroofnya itu kan bening ya. Oh iya, ini ya transparan. Oh iya tuh lampunya kelihatan tuh. Nah, kalau malam mungkin agak nggak bisa lihat bulan karena ini kita lapisi lagi dengan film ya. Kaca film yang lebih gelap untuk meminimalisir silau ya, kalau panasnya mungkin nggak terlalu. Nah, tapi kalau siang gitu bisa lihat langit ya, sambil menerawang langit, menerawang masa depan. Kemudian ini kita di sini pakai plafon yang baru kita kenalkan tahun lalu.
di Gias 2022. Ini namanya plafon ultimate dengan material yang soft touch ini, kalau dipegang-pegang empuk-empuk gitu ya. Ini cetakan seperti ini dengan dual tone ya kan, ada hitam dengan profil seperti ini. Nah, yang 2023 ini kita perbarui lagi dengan louver yang baru. Oh iya, ini louver. Ya, louvernya baru ya kan, dengan motif baru, variasi lampunya yang juga baru, ada tambahan lampu bacanya. Loh, kok mati? Ada lampu. Oh enggak, lampu bacanya belum diaktifkan, tadi kan habis kan. Iya, tadi bisa dilihat di video ini ya teman-teman. Ya. Terus apa lagi nih Mas? Ini kayak ala futuristik gitu ya. Ini LED-nya, ini LED masih Lega LED juga ya Mas? Ya, ini namanya Lega LED. Jadi ini ciri khasnya Laksana, yang namanya Lega LED itu lampu variasi ini, ambience light ini jadi lampu variasi, bisa dimainkan manual ataupun otomatis gonta-ganti seperti ini. Kemudian kalau malam ini nanti kan pasti kan akan terang sekali Mas. Iya. Ketika ini menjadi terang sekali, dari kabin kru itu bisa dikontrol, yang panjang utama ini bisa dimatikan. Jadi nanti tinggal menyisakan yang di sini, yang samping-samping ini ya, samping-samping, dan yang melintang di plafon itu menjadi lampu tidur. Oh, yang garis-garis itu ya Mas? Iya, jadi kan membuat perjalanan malam hari ketika beristirahat semakin teduh dan nyaman. Gitu. Itu Mas. Kita geser lagi ke depan. Oke, siap. Oke teman-teman, kita udah di yang paling depan ya. Ini ada apa sih Mas yang baru di kursi paling depan ini? Ada apa ya? Ada pemandangan yang indah pastinya ya. Karena pasti teman-teman kalau naik bis itu banyak ya berebutan duduk di depan itu. Apalagi double decker ya Mas. Nah, Mas Oki gimana? Pandangannya duduk di sini gimana? Kalau di sini yang jelas dari kaca ini udah kelihatan lebar, dari depan ini juga luas banget ya Pak. Mas maksudnya. Ini luas banget nih dari depan. Tapi kalau siang ini gimana Mas? Emang nggak silau ya? Oh enggak. Ini kan kita kan kaca depan ini kan kita sudah pakai kaca yang 80%. Ya, jadi tidak silau dan juga harapannya tidak panas. Karena AC-nya pun kan louvernya sampai depan. Sampai depan sini. Nah, kalaupun film dari kaca ini, jadi kaca ini kaca tinted sebetulnya. Sudah memang sudah diwarnai dari pabriknya dengan kegelapan antara 60-80%. Kalau masih merasa silau lagi ya kan. Nah, ini ada sunsetnya yang luar biasa mutakhir mungkin ya Mas ya. Mana Mas ini Mas? Mana ini Mas? Nah, ini kan ada kerenya ini Mas. Oh, lah ini tapi nggak bisa ditarik sih Mas. Oh, ini ada tulisannya Mas, electrically control, no pulling. Jadi nggak boleh ditarik manual, tapi dia elektris. Kita pencet sini. Nanti kalau naik bisnya jangan buat mainan ya. Nanti keasikan mainan kayak gini malah. Oh, ini kerenya bisa turun secara otomatis dan bisa disesuaikan mau tinggi rendahnya seberapa. Seberapa ya. Jadi kalau siang nih teman-teman nggak usah takut silau nih teman-teman. Bisa pakai ini nih, elektrik lagi. Nggak ngeluarin tenaga panas ini. Yang ngeluarin tenaga dikit buat mencet. Buat mencet paling sedikit. Oke, ini lama-lama tak buat mainan ini. Nah, ya kan. Lagi diomong udah buat mainan. Yuk kita turun yuk. Turun aja. Di bawah ini kita lagi di kabin kru ya Mas Lang ya. Kabin kru. Di sini semua kontrol lampu, audio itu ada di sini semua. Terus ini kalau di sini apa aja sih Mas yang beda sih Mas? Yang berubah ini apa aja sih? Yang berubah apa ya? Ya dashboard ini masih sama kayak double decker yang sebelumnya ya kan. Ya yang pasti kayak ini kayak perangkat audio gini kan, head unitnya berubah, kita pakai Android 10 inch ya kan. Nah ini di dalamnya sini ada power amplifiernya. Nah power amplifiernya ada di sini ya kan. Jadi ini memudahkan juga kalau semisal nanti di perjalanan kok ada trouble, maintenance-nya biar bisa lebih dikontrol langsung dari sini. Demikian juga di sebelah sini. Nah kemudian aksen chrome-nya ini kita menggunakan aksen chrome gold ya kan. Kemudian ini
Wooden panel kalau yang dulu, yang sini ini hitam, wooden panelnya cuma di sini. Nah ini wooden panelnya full sampai full sana. sampai depannya supir Ya, nah yang pasti membedakan lagi ya tentu saja klasternya ini, setirnya ya kan, karena beda sasis gitu. Nah Mas Oki, saya kalau begini ini capek Mas. Ini saya kasih kursi yang enak loh Mas. Wah ini manfaatkan dong. Ini kursinya ada 2 nih teman-teman. Nah, ini kalau di sana joknya supir kan sudah mentul-mentul ya kan. Nah, kita juga bikin nyaman untuk krunya yang mendampingi Pak sopir. Oh, pilot nih. Bisa untuk keneknya, bisa untuk apa kok? Pramugara Ya. Pramugara sama sopir cadangannya nanti misalnya kalau mau tukeran satu persiapan dulu di sini. Nah, atau mungkin nanti teman-teman Hazemania mau ngevlog di sini, nah, boleh nggak? Boleh sih. Biasanya boleh sih. Di sini duduk, ya sambil ngevlog kalian bikin. Wah malah malah dibantu sih, malah disupport sih kalau misalkan mereka ngevlog. Gitu ya. Oke. Nah ini kita buatin tempat duduk yang nyaman, jadi nggak cuman jongkok di sini. Nah. Ya kan? Oke, kita udah selesai bahas dalamnya ya Mas ya. Oke, keluar saya Mas. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan dengar ini sasisnya beda ya Mas ya? Sasisnya beda ya Mas ya? Beda dong, sasisnya nih. Volvo, sama-sama dari Swedia. Ini Swedia. Ini Volvo apa Mas? Ini tipenya Mas? Ini konon kabarnya ini Volvo B11R 450 HP. 450 HP. Ya. Oh, ini lebih tinggi lagi ya, ini horsepower-nya. Besar lagi horsepower-nya. Kalau yang kemarin kalau nggak salah 430 ya Mas ya. Kalau yang Volvo sebelumnya 430. Kalau yang dipakai sama double decker Harapan Jaya yang SR2 kemarin 410. 410. Scania ya. Bisa dibayangkan tenaganya kayaknya ini besar nendang sekali ya kan. Pastinya ada sensasi yang luar biasa ketika melesat di tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa. Oke. Mau lihat mesinnya? Bisa Mas. Kita lihat ke belakang. Oke, ayo ikut. Nah ini mesinnya Volvo B11R tuh, mesinnya besar sekali ya Mas ya. Ini selang-selangnya aja gede-gede itu kan. Nah kemudian untuk pendinginannya unit ini menggunakan AC dari Songzi yang sepertinya jauh lebih dingin dari sebelumnya ya Mas ya. Yang lain-lain. Ya. Oke. Jadi ini Volvo B11R 450 horsepower, terus dibantu pendinginan AC dari Songzi. Ini gede banget ya Mas ya. Ya, kalau AC-nya Songzi memang dia sudah AC, jadi segede itu naikinya mesti pakai forklift, makanya ini ada dudukannya. Dudukannya forklift. Ya. Oh iya. Jadi dia segede apa itu? Mesin pendingin kayak freezer itu. Kayak frozen itu ya, tempatnya frozen itu kayak ya. freezer daging itu, tapi ya nggak segede-gede itu juga. Tapi tingginya bisa dilihat ya. Nah, kurang lebih besarnya ya segini ini. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan. Spread. Ini nanti teman-teman wajib naik ini, ngerasakan AC-nya kayak gimana. Ya sudah saya nyobain pakai AC Songzi itu, AC-nya memang lebih seger rasanya. Lebih seger ya. Lebih fresh. Itu. Baru tahu nih bukaannya kayak gini. Gede banget. Oke. Kayaknya review kita udah cukup segitu ya Mas Lang ya. Oke, makasih. Kami makasih banget udah dibantu menjelaskan ya. Dari luar eksterior, dari filosofinya, dalamnya, lower AC-nya. Wah, ini komplit banget kalau sama Mas Lang ini. Kami makasih banget Mas Lang. Ya, sama-sama Mas Oki, ditunggu nanti dia berubah wujud menjadi livery Harapan Jaya dan rutenya kemana segera booking tiketnya ya Mas ya. Nanti tak jelasin nanti. Booking tiketnya. Makasih Mas Lang, makasih ya, banyak. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Ya. Laksanakan. Dan untuk nantinya bis ini akan berjalan sebagai bis SB06 Surabaya Jakarta full tol. Nah teman-teman wajib banget naik bis ini karena ini bisnya baru banget loh. Oke, sampai ketemu ya nanti teman-teman, kita bakal naik ini juga.
Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan? Kalau Mimin sih tertarik banget buat nyobain SR3 double decker pertama ini. Sampai jumpa di perjalanan SB06 bersama Mimin. See you.